Ikrar wakaf. Ini yang menyerahkan kan kerajaan Aceh nih. Sultan. Di dalam buku ini Sultan. Nah, apa ada dokumen ikrarnya itu? Ya, ini yang Dengan ada isu bahwa ini 2024 itu semua harus ada sertifikat. Nah, ini kita harus nggak bisa tinggal diam lagi. Apalagi setelah ada bukti bahwa itu tanah. saya juga ceramah di meja raya. Tapi ada yang tegur saya. Kenapa? Enggak. Sebelum pertanyaan pertama lah nih, pertanyaan terbesarnya. Siapakah pemilik tanah wakaf Belang Padang ini? Mungkin Pak Gani atau Pak Azhari mau menjawab secara singkat dulu sebelum kita elaborasi lebih dalam. Bebas nih Pak. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan siapa pemilik, inilah yang menjadi problem ya. Ya. Sekarang ini tidak ada yang mengklaim milik siapa Belang Padang itu. Tapi setelah ditelusuri ya, yang sekarang ini misalnya ada menguasai Belang Padang, tapi mereka juga tidak berani mengklaim itu hak milik mereka. Tidak ada bukti yang otentik untuk mengatakan bahwa ini milik kami sebagainya. Tapi setelah kita dari aspek mungkin sejarah ya, mungkin saya kira itu perlu kita juga mengkaji kembali, memperdalam ya. Kalau misalnya ditulis dalam buku Falangan ini kan, boleh dinampain bukunya ke kamera. Ini Falangan ini yang kamera saya sini, juga Pak. terima. Kamera sini. Ya. Terima juga Pak Azhari ini. Bahasa Belanda nih Pak. Bahasa Belanda. Jadi bahasa Belanda. Bahasa Jerman misalnya. Kalau kita lihat di dalam buku ini, ya Falangan ini mungkin dia orang Belanda yang tidak terikat dengan ajaran Islam, tapi sudah berani menulis di halaman 30-31 bahwa tanah Belang Padang itu merupakan pemberian dari Sultan Iskandar Muda kepada Masjid Raya Baitur Rahman. Itu tujuannya adalah untuk membiayai operasional kegiatan-kegiatan di Masjid Raya Baitur Rahman. Baik imam ya, untuk imam hasilnya, kemudian khatib dan lain-lain lah untuk operasional. Makanya dulu Belang Padang itu memang sawah. Sawah. Ada dua ditulis dalam itu, ada Belang Punge dan ada Belang Padang. Jadi Belang Punge sudah secara representasi, dia sudah ada sertifikat. Sudah disertifikatkan oleh BPN. Sudah ada sertifikat, sudah tempat rumah imam sekarang. Tempat sekolah di situ. Oh, yang di kawasan sekitar Masjid Raya, Pak? Sebelah sana Belang Punge, sebelah jalan sana. Itu sudah ada sertifikat. Ini tinggal saja, ini hanya masalah Belang Padang. Jadi saya kira ini kalau saya berpendapat, kalau memang sepakat semua yang hadir tanggal 27 rapat di kantor gubernur bahwa itu tanah Belang Padang itu tanah wakaf, maka kita harus mempertahankan itu. Baik dari aspek sejarah, mungkin dari aspek hukum Islam itu sendiri. Maka saya katakan, kalau ini kita sepakat, kita tidak boleh berhenti dan terus mencari upaya solusi dari permasalahan ini supaya ini diselesaikan secara damai kekeluargaan. Nah, sekarang misalnya siapa maksudnya? Ada pihak oknum, pihak tertentu, lembaga tertentu. Tapi maka kita harus mendekati mereka. Karena persoalan tanah wakaf ini hukumnya sudah sangat jelas. Dan di situ dalam buku Falangan juga dia mengutip mungkin ajaran Islam, hukum Islam. Tanah wakaf Belang Padang tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh dijual, tidak boleh dibuat dalam transaksi lainnya. Itu kan sesuai dengan hukum Islam. La yuba'u, wa la yuhabu, wa la yurasu. Tidak boleh dia dijual beli, perjualbelikan. Tanah wakaf tidak boleh dia dihibahkan. Dan tanah wakaf tidak boleh dia diwariskan. Jadi Falangan sudah tulis sesuai dengan ajaran Islam di sini. Buku ini sendiri terbit tahun berapa, Pak? 18 kalau nggak salah 1879 Pak dari ya.
Artinya Iya, 18. sudah lama sekali ya. Iya, Itu sudah. kalau 1879. Ya, masa masih Belanda. Ya, maksud saya gini, 1879, Belanda itu kan 1873 kalau nggak salah mendaratnya ya. Iya, mendarat. Ya, sudah Jadi, lama, sudah lama. Awal-awal Belanda menguasai Aceh mungkin ya, mereka sudah mempelajari Masuk ke Aceh, masuk Belanda ke Aceh masuk lah, ke Aceh. kita bilang. Awal. Kan perang Belanda itu kan 1873. 1873 Perang mulai. pertama Ya. itu. Ya, saya kira memang sudah lama ini. Ini 1879 Mm, penyerahan ini apa Ya. namanya ditulis Ya. oleh Falangan ini. Balangan ya. Ya. Nah, kalau menurut Pak Abdul Ghani dari bacaan-bacaan yang ini dulu lah sebelum kita nanti Iya, kembali. iya. Ini kira-kira kuat nggak ini, Pak? Kalau menurut saya, kalau kita apa namanya koneksi dengan apa yang diserahkan dalam sejarah oleh Sultan Iskandar Muda tahun 16 sekian abad 17 itu, kemudian apa yang ditulis ini kan kita bisa pegang sebenarnya ini. Nah, karena kan apa namanya sejarah ini kan artinya orang Belanda yang tulis dan tanah Belang Padang itu Belang Punggih tidak mereka campuri itu. Diamankan. Iya, iya. Jadi kalau istilah Pak Azhari dulu dalam apa namanya hasil Pak Azhari ini tidak ada bendera di situ dalam peta Pak Azhari. Iya. Nggak ada peta kenil ya Belanda. Tidak diganggu gugat itu. Ya, jadi Belanda sendiri itu memang menghargai dan menjaga sebagai tanah wakaf. Kalau dulu disebutkan Umang Sara. Jadi Umang Sara. Kemudian yang kedua ini diperkuat oleh Sunok Hagronya. Dalam bukunya Aceh Her itu, Aceh Her itu di dalam buku diperkuat oleh Penjelasan. Sunok Hagronya. Ya, di dalam itu bahwa Umang Sara itu kan wakaf. Jadi kalau istilah orang Aceh kan wake. Istilah bahasa Aceh wake. Jadi Umang Sara itu umang wake sebenarnya. Umang itu sawah. Sawah itu belang. Oh. Belang Padang itu memang sawah dulu. Belakangan baru ditimbun itu dan sebagainya. Hasil itulah yang nanti diserahkan mauquf alihnya kepada operasional kegiatan di Masjid Raya. Ini kedudukan status hukum wakaf sebagainya. Makanya harus kalau itu memang kita sudah sepakati, saya katakan hari itu sebagai Umang Sara, sebagai wakaf, kita harus pertahankan. Kalau tidak, kita merasa salah ya, merasa keliru ya, tidak menjaga wakaf orang. Karena wakaf yang sudah diwakafkan itu tidak boleh dikuasai oleh pribadi, oknum, lembaga tertentu. Salah. Maka kita harus ingatkan, itu jangan, harus kembalikan kepada porsinya. Maka disepakati bukan milik pemerintah, bukan milik TNI, tapi yang berhak adalah Masjid Raya, kenaziran Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Ini kesan. Saya ulangi Pak ya, Ya. bukan milik pemerintah, bukan milik TNI, tapi milik kenaziran Masjid Raya. Kenaziran Masjid Raya Baitur Rahman. Biar ini penonton kita jelas. Nanti kasarnya gini, Belanda tahu bahwa itu tanah wakaf nggak diambil. Belanda aja tahu itu kan. Iya. Kasarnya gitu Pak. Tidak diganggu. Enggak. Nah, ini Pak Azhari nampaknya udah siap nih dengan dokumen-dokumen sejarah. Nah, kita kasih aja terus ya. Waktu dan tempat silakan Pak Azhari. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira saya hanya ingin menambahkan beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan pertama. Jadi mungkin saya bawa ke belakang dulu. Saya itu dilantik menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan itu Juli 2021. Salah satu tugas dari BPKA itu adalah terkait dengan pengelolaan aset. Pengelolaan aset. Pengelolaan aset. Di mana Belang Padang itu tercatat sebagai aset pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh, dan itu sudah kita catat dengan nomor registernya 001. 001 itu dalam namanya inventaris kekayaan daerah. Nah, itu satu. Kemudian di sisi lain TNI Angkatan Darat melalui CQ Kodam Iskandar Muda juga mencatat itu sebagai aset dalam inventaris kekayaan negara dengan nomor registernya 30101027. Nah, disinilah yang menimbulkan
sesuatu hal yang perlu kita luruskan seperti disampaikan dengan Ustaz Ghani tadi. Jadi ketika saya masuk di Juli, tentunya langkah pertama saya lakukan kan menginventarisir berbagai permasalahan yang ada di dinas itu sendiri, di Badan Pengelola Keuangan. Salah satunya itu mengenai dengan aset. Jadi ketika aset itu saya coba telusuri, maka saya memahami, saya mendapat informasi bahwa itu dicatat oleh 2 lembaga, lembaga pemerintah. Gitu. Satu pemerintah atas nama TNI, satu lagi pemerintah atas nama pemerintah Aceh. Saya potong sedikit. Ya. Itu siapa duluan mencatat, Pak? Tahu terbitnya? Saya tidak punya data secara konkret. Okay. Nanti ini mungkin bisa dikembangkan di lain kesempatan ya. Itu yang pertama. Dasar itu, maka Gubernur periode Pak Irwandi Yusuf, itu pada tahun 2009 itu mengusulkan pensertifikatan tanah Belang Padang ke BPN Banda Aceh. Pada BPN Banda Aceh. Kemudian prosesnya berlangsung. Setelah berlangsung proses sertifikatan itu, kan ada masa sanggah diberikan itu dipublikasi di Harian Serambi, Pak. Dipublikasi di Harian Serambi di 2009 itu. Kemudian ada sanggahan dari Dephan itu sendiri dan dari Kodam Iskandar Muda. Dasar sanggahan inilah maka proses pensertifikatan itu tidak tuntas. Ini akar permasalahannya dulu. Tidak tuntas. Lantas apa yang dilakukan? Kanwil BPN Aceh itu mengeluarkan surat kepada Gubernur Aceh. Itu suratnya tahun 2010, November 2010. Di surat itu salah satu poin di surat itu disebutkan bahwa permohonan hak pakai tanah Belang Padang atas nama pemerintah Aceh secara yuridis formal telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini yang menarik bagi saya. Ketika saya dilaporkan ada surat kanwil, saya tanya mana surat kanwil, ada surat kanwil. Kemudian poin kedua, di situ disebutkan tim peneliti riwayat tanah Kantor Pertanahan Banda Aceh meminta kepada pemerintah Aceh untuk melakukan langkah-langkah antisipatif. Langkah antisipatif sehingga sertifikat itu diterbitkan nantinya tidak menimbulkan permasalahan administrasi penyelesaian hukum. Saya kira ini kan suatu sinyal yang diberikan oleh BPN kepada pemerintah Aceh di tahun 2010. Inilah yang membuat saya menjadikan ini salah satu item yang harus kita selesaikan bersama. Karena ini kan menyangkut 2 lembaga pemerintah. Sebenarnya nggak ada yang masalah gitu. Oleh karenanya, karena BPN sudah menyampaikan permohonan secara yuridis formal telah memenuhi syarat, artinya itu kan apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh kan sudah clear sebenarnya. Sudah benar. Tapi gitu ya. Sudah ada bukti-bukti itulah maka dimintakan angka antisipatif. Dasar inilah saya selaku kepala BPKA waktu itu menyampaikan ini perlu kita cari dokumen-dokumen pendukung lainnya sehingga BPN itu semakin confident dia. Kalau itu mau diproses semakin confident. Ini awalnya. Makanya dasar itu secara singkat saya katakan sehingga kami harus berangkat ke Leiden Belanda ya? Di Belanda bersama dengan Kepala Bapeda. Di sana kita tujuan pertama kita di sana ingin mendapat dokumen apa lagi gitu. Dokumen apa lagi yang kita perlukan sehingga menjadi bukti-bukti baru yang bisa kita sampaikan kepada para pihak, terutama kepada BPN, sehingga BPN itu merasa bahwa lebih kuat. Karena tanah itu seperti disampaikan oleh tadi Ustadz, bahwa itu memang secara itu dikuasai bukan oleh pemerintah Aceh. Jadi itu Pak latar belakang. Tapi apa yang terjadi ketika sampai di sana kita mendapatkan dua dokumen. Yang pertama itu
ada peta yang dikeluarkan tahun 1875. Artinya 3 tahun setelah Pendaratan Belanda ya. pendaratan Belanda. Itu di situ disebutkan di peta itu mana wilayah-wilayah dikuasai itu ada tanda benderanya, bendera Belanda. Nah, jadi Itu bentar, Pak Ajari mainnya ke Museum Leiden. Museum Leiden. Oh, Museum lengkap Leiden. semua dokumentasi. Ya, ada di sana. Luar Jadi biasa. ada 2 dokumen yang kita dapat di sana. Yang pertama di situ kita lihat di sana memang di Belang Padang itu tidak ada bendera ini. Nah, ini yang kita cari pertama. Kenapa? Karena dari ketika ini diproses oleh BPN, kemudian BPN kan ada sanggahan dari TNI ya, ada sanggahan TNI. TNI menyampaikan bahwa alasan mereka itu ini daerah dikuasai oleh Kenil. Dulu menjadi tempat latihan Kenilnya. Maka ketika itu diserahkan di tahun 1950, maka itu menjadi aset negara gitu, negara dan diserahkan ke TNI, kan itu alasan mereka. Maka ketika kita dapat peta ini, kita kan sudah bisa menggambarkan bahwa ternyata tidak pernah dikuasai oleh Belanda, Belang Padang itu. Nah, ini satu yang menarik ketika kita sampai di sana, dan inilah yang kita cari salah satunya. Berarti saya ulang biar penonton kita dengar. Belang Padang tidak pernah dikuasai oleh Belanda, Pak Jo. Berdasarkan peta ini. Berdasarkan peta ini. Jadi wilayah yang bebas, Pak. Itu satu. Yang kedua, kita sebenarnya BPN juga sudah punya peta, namanya Peta Blat nomor 310 tahun 1906. Dasar peta Blat ini dulu pemerintah Aceh itu salah satu, ada 3 alasan sebenarnya pemerintah Aceh ketika masanya Gubernur Pak Irwandi Yusuf itu menyampaikan usulan supaya ini menjadi aset pemerintah, menjadi pemiliknya adalah pemerintah Aceh. Salah satu itu adalah peta Blat. Di peta Blat itu disebutkan bahwa pada zaman kolonial Belanda, tanah Belang Padang adalah tanah yang tidak terdaftar dengan suatu hak apapun. Fisiknya dalam keadaan kosong dan tidak pernah dikuasai oleh Kenil. Jadi itulah dasar pemerintah Aceh mengajukan untuk proses sertifikat. Sementara ketika disanggah, itu adalah pernah dikuasai oleh Kenil. Nah, inilah apa argumentasi kita yang kita perlu berikan kepada BPN atau kepada para pihak yang lainnya agar mereka lebih yakin kalau itu adalah milik pemerintah Aceh atau siapa. Itu awal pertama kita ke Belanda, Pak. Kita ke Belanda. Begitu kita dapat peta itu, kita kan sudah semangat. Ternyata ada gitu. Selaras dengan peta Blat ini 1906, Pak. 1906. Yang tadi kan dari 1875 ya. 1875. Kan masih sinkron nih. Nah, kemudian beberapa peta lain yang kami lihat ada peta jalur kereta api dan sebagainya. Itu memang itu dilihat memang nggak ada di situ. Nah, kemudian apa yang menarik yang di sini? Nah, di sini tentunya sebenarnya kami sudah cukup bukti bahwa artinya sudah ada bukti baru bahwa ada dokumen itu memang nggak dikuasai oleh Belanda. Selain dari Blat tadi ya, udah ada 2 ya. Berarti kan pemerintah Aceh udah ada 2. Kemudian yang menarik lagi itu buku yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Buku yang dikeluarkan dikarya dari Van Langen. Van Langen ini adalah dia pejabat tinggi Belanda ya? Iya, pernah sebagai Gubernur Jenderal, kandidat Gubernur Jenderal sampai lebih dari 1 kali kalau menurut di rapat ya dari ketika kita rapat tanggal 27 Maret dari beberapa narasumber yang menyampaikan itu bukan orang biasa gitu. Artinya beliau bukan orang biasa tapi orang itu cukup lama memahami itu. Itulah ditulis di sana bahwa itu adalah wakaf Sultan Aceh. Ya, kalau udah bicara wakaf Sultan Aceh, maka alasan tadi yang pihak TNI atau pihak pemerintah Aceh ini kan sudah jadi berbeda. Kalau bicara wakaf, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi, itu tidak ada alasan apapun bisa dikuasai oleh pribadi atau lembaga apapun. Bisa jadi juga termasuk pemerintah Aceh juga nggak bisa kuasai itu. Jadi ini yang menarik sekarang. Maka kalau ini menjadi suatu hal yang baru kita dapat bukti. Sebelumnya kita pernah dengar info itu dan itu pernah ditulis dalam suatu majalah. Nah, tapi itu kan kita tidak
berani pegang ya, artinya kutipan ya, majalah itu mengutip buku Falangen. Maka sampai di sana karena kita lihat ada akses, kita cari buku ini. Nah, kita cari buku ini. Alhamdulillah dapat buku ini. ya. Nah, begitu dapat maka kita serahkanlah ke para pihak. Itu di halaman 30 dan halaman 31 itu clear disebutkan. Clear sebutkan ada 2 lokasi. Tidak Blang Padang saja rupanya yang diwakafkan. Jadi yang dibelakangkan itu Blang Punge dan Blang Padang. Nah, sebagai tadi kan ada pertanyaan dari Pak Nizar bahwa apakah itu kuat? Nah, ternyata Blang Punge itu sudah diwakafkan, udah disertifikatkan. Nah, itu disampaikan Ustaz. Betul. Nah, kalau buku ini tidak kuat, Blang Punge nggak bisa disertifikatkan. Iya. Nah, tinggal Blang Padang aja. Blang Padang karena ini dicatat di 2 lembaga, maka prosesnya mungkin perlu perlu penyelesaian secara lebih arif lagi. Mungkin itu, Pak. Iya, berarti ini udah ada hal baru ya. Kalau dulu kita pikir nih, kalau bukan punyanya TNI, bukannya pemerintah Aceh, ternyata punya masjid raya. Iya. Ada hal yang baru ya. Iya. Nah, jadi selanjutnya ini gimana nih, Pak? Saya kira Kemarin kan ada rapat ya di pemerintah Aceh tanggal berapa itu Pak ya? 27. Nah, terus ke depannya itu bagaimana itu untuk istilahnya mengakhiri konflik sih, mengakhiri meluruskan kepemilikan tanah Blang Padang. Iya. Saya kira di dalam tulisan saya kedua ini saya ada beberapa saran ya. Kalau memang kita sepakati dari aspek tadi pakar sejarah yang memahami ya, dan juga dari aspek regulasi hukum yang berlaku di negara kita ya. Ada Undang-Undang Wakaf ya, nomor 41 2004. Saya kira mengacu kita ke sana ya, supaya ini mempertegas kembali keberadaan Blang Padang itu. Jadi kalau saya selama masih ada diberi kewenangan ini, kita akan coba telusuri terus ya. Mungkin saya juga saran ke Pak Dari dan tim lainnya supaya ini terus secara berlanjut dilakukan supaya ini bisa selesai masalahnya. Maka saya di dalam tulisan kedua ini menyarankan yang pertama saya tujukan kepada pejabat PJ Gubernur Aceh, Pak Marzuki ya. Ya, agar pemerintah Aceh ini lewat PJ Gubernur bisa membantu penyelesaian ini. Apalagi dia kan mantan Pangdam ya, mantan Pangdam. Saya kira begitu. Jadi kalau memang PJ Gubernur atau Pak Gubernur dengan perangkat daerahnya bisa mendorong ini, saya kira bisa. Ya, artinya tidak tinggal diam. Ya. Sehingga tanah Blang Padang ini mungkin bisa diselesaikan dan diserahkan kepada Kenaziran Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Maka dalam rapat pertama itu saya menyarankan kalau ini sepakat kita tanah wakaf, jangan ragu-ragu, ya, jangan ragu-ragu. Insya Allah Allah membantu, karena tanah wakaf itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Nazir itu hanya menjaga saja, memproduktifkan, mengawal dan sebagainya. Nah, jadi saya kira itu satu saran saya kepada dalam tulisan kedua ini kepada PJ Gubernur. Ya, cuma saya kata Pak Dari, PJ Gubernur sangat respon tentang ini. Cuma saya sebagai badan wakaf belum pernah mendengar dari PJ Gubernur. Bagaimana respon dia, sampai di mana? Nah, ini kita perlu telusuri juga, ya. Apa memang perlu ada pertemuan kembali dengan Pak Gubernur? Mereka memang merespon secara sungguh, ya, konsisten, saya kira bisa berhasil. Yang kedua, saran saya kepada Panglima Pangdam 1 yang baru ini, ya, yang baru bertugas ini. Ya, saya kira kita juga mengharapkan lewat audiensi, kalau nanti dilakukan kelanjutan pertemuan silaturahim, ini kita bukakan kembali. Mungkin dengan baru-baru dia bertugas kan tidak terkontaminasi dengan hal-hal di luar dia, bisik-bisikan. Sekarang mungkin kalau kita jelaskan masalah wakaf, pasti mereka tidak akan membantah. Kalau tanah lain ya terserahlah, tanah rakyat biasa itu. Tapi kalau ini wakaf, sangat sensitif dan kezaliman kita. Kalau kita menguasai, nggak boleh. Jadi saya kira memang ini yang harus kita selesaikan. Baitul Aceh sudah 200 tahun
Iya, di Makkah 200 tahun saya boga. Tapi terpelihara di tangan Nazir. Nggak bisa di kemana-mana. Nah, paling-paling mau kohlinya calon jamaah haji asal Aceh. Nanti Bapak akan dapat juga manfaat mau kohlinya. Ya saya kira memang ini perlu kita pertegas kembali dan kita harus konsisten di dalam ini. Tidak ada olak-alik ya. Karena ini kenapa Blampungnya bisa, sana rumah imam, ya, imam masjid raya, di sana sekolah dan sebagainya. Jadi kenapa ini tidak? Kan ini sudah terbukti. Kenapa Blampungnya bisa disertifikatkan? Kenapa ini tidak bisa? Dan TNI saja itu tidak mengklaim sebagai milik, tapi tanah hak pakai ditulis. Saya sudah lihat-lihat sekeliling kemarin beberapa hari yang lalu. Di pelang. Di pelang-pelangnya itu papan nama itu. Pakai. Pakai, tidak milik mereka itu. Kemudian yang ketiga, saya juga menyarankan kepada para alim ulama lah, para pemikir, para intelektual, pegiat wakaf, pegiat sejarah, ya supaya ini mendukung semuanya, supaya sama kita. Tapi kalau sama semuanya, saya kira kan nggak berani juga dia pertahankan itu. Sertifikat bukan kita, saya sudah mengatakan pada teman-teman, jangan demo, jangan secara kekerasan, tapi dengan sopan, adat, local wisdom kita, secara adat orang Aceh. Tapi jangan. Tapi setelah ini tulisan pertama, semua daerah merespon bagus, positif. Di kabupaten kota, didoakan dan sebagainya. Nah sebagainya, supaya ini bisa selesai dengan tidak ada persoalan-persoalan yang merugikan para pihak. Memang tidak ada yang merugikan para pihak. Tapi kalau memang semua sepakat ini sebagai amal ibadah kita, Pangdam 1 Sekarang Muda, pemerintah Gubernur Aceh pasti akan membuat sebuah berita acara menyerahkan kembali kepada Masjid Raya Baitur Rahmah. Saya kira sangat mulia hal itu dan sangat berpahala kalau ini dipahami secara baik oleh para stakeholder, pemangku kebijakan hari ini. Makanya saya tidak ragu-ragu ketika ini rapat pertama Pak, saya tidak ragu. Saya menulis. Saya juga ceramah di meja raya. Tapi ada yang tegur saya. Kenapa? Nggak takut nanti didengar oleh TNI. Saya nggak takut karena itu saya bilang itu status. Ya kita perjelas. Kita senang kalau saya dipanggil sebenarnya. Tapi nggak pernah dipanggil. Kalau dipanggil malah enak. Bisa Malah cerita. enak kita bisa diskusi. Tapi malah ada jamaah. Pak Gani itu kan TNI yang kuasai. Nggak ada imbas masalah nanti secara teguran. Saya kira nggak apa-apa. Biar saya dipanggil, tapi nggak pernah dipanggil. Kita perjelaskan masalah kan ini wakaf. Mungkin berpahala lah kalau kita ingin memperjelas ini dan menyerahkan kembali kepada pihak yang berhak tentang wakaf Belang Padang ini. Seperti Pak Gani bilang tadi bagaimana respon PJ Gubernur. Mungkin Pak Azhari barangkali sewaktu masih aktif di pick up, ada satu kalimat dari beliau barangkali yang menyampaikan, silakan lanjutkan atau bagaimana? Baik Pak, saya kira ini penting ya untuk saya sampaikan. Karena sekembali dari Belanda, tentunya kan ini saya lapor terus yang pertama ke Pak Sekda secara informal itu. Kebetulan ketika kami balik dari Belanda itu Pak Sekda masih di Jakarta. Kemudian kami ketemu di bandara mau pulang ke Aceh. Secara lisan kita laporkan terus itu. Artinya ada sesuatu yang baru ya. Kemarin tuh kita pikir apa bukti lain ya yang mengatakan bahwa itu tidak dikuasai oleh Belanda itu tanah itu. Ada peta itu satu. Tapi karena ada Van Langen nih bicara ke isunya bergeser. Bergeser ke wakaf. Kalau bicara wakaf ini kan sebenarnya yang lain kan jadi ini ya. Kalau tadi Ustaz sudah sampaikan, yang lain jadi tidak punya kewenangan apapun, alasan apapun gitu kan. Jadi kemudian setelah itu sampai di Banda Aceh, saya lapor ke Pak PJ Gubernur. Pak PJ Gubernur ya tentunya saya sampaikan secara konkret apa yang kita dapatkan di sana. Respon beliau adalah itu hal yang luar biasa. Saya kira kita perlu memberikan apresiasi kepada beliau. Ya kalau itu merupakan wakaf, kita nggak boleh main itu. Silakan Pak Azhari selesaikan itu. Silakan diselesaikan. Tapi harus dilengkapi dengan bukti-bukti dan ikuti prosedurnya gitu. Ikuti prosedurnya. Jadi saya kira goodwill-nya PJ Gubernur sudah clear, clear itu. Kemudian
Yang kedua, kemudian setelah itu baru kita buat, ini kan terjadinya kami ke sana di awal Maret ya, awal Maret. Awal Maret kami ke Belanda. Kemudian saya coba karena masa tugas saya akan berakhir di 31 Maret gitu, 31 Maret. Jadi dalam waktu yang beberapa minggu itu saya coba setting beberapa rapat. Artinya dua dokumen ini kita ingin menyampaikan dulu secara lebih internal. Maka kita undanglah Kanwil BPN waktu itu. Kanwil BPN, Kepala BPN atau Kantah, sekarang disebut Kantah Kota Banda Aceh. Kemudian internal pemerintah Aceh yang terkait. Tidak kita libatkan, mungkin Ustadz juga waktu itu belum kita libatkan. Kita ingin menyampaikan ini, kita juga ragu gitu ya, ini apa benar nggak data ini gitu ya. Jadi di sana justru BPN juga memberikan apresiasi ada dokumen baru. Ini penting, penting. Nah, sekarang isunya apakah ingin dengan pola lama itu mengenai dengan hak pakai itu, atau dengan masalah wakaf. Nah, saya belum berani mengambil keputusan waktu itu. Nah, kemudian kita rapat lagi secara lebih internal, karena rapat pertama itu kebetulan Pak Sekda juga waktu itu dinas ke Jakarta, sehingga yang pimpin rapat itu saya sendiri. Kemudian Pak Asisten juga ada agenda lain, sehingga nggak ada yang bisa pimpin yang sebagai yang mengkoordinirnya. Kemudian saya buat rapat kedua itu khusus dengan Pak Asisten dan Kepala Biro Hukum, Biro Pemerintahan. Kita ingin memberikan masukan yang lebih konkret kepada beliau ini tentang dokumen-dokumen kita. Maka disepakatilah waktu itu buatlah rapat ketiga. Rapat ketiga itu 27 Maret. Baru kita undang narasumber yang lebih melebar. Salah satunya Ustadz Gani, Prof. Asman, mantan-mantan kepala BPN, dan pemerhati-pemerhati dan yang memahami tentang sejarah. Kemudian ada beberapa mantan birokrat kita undang juga. Di sana disepakatilah, kalau begitu sudah clear itu. Tanah ini berarti kita tidak lagi bicara masalah ini dikuasai atau tidak dikuasai, tapi kita bergeser ini masalah wakaf. Karena penjelasan Ustadz waktu itu dan ada Pak Azman sebagai Nazir Betur Rahman, itu memang nggak ada toleransi, kalau bahasa saya tidak ada toleransi. Kalau udah wakaf itu nggak ada toleransi, dokumen apapun lainnya untuk bisa kita geser. Makanya waktu itu muncullah istilah juga. Makanya ya kalau kita lihat dokumen Belanda itu tidak pernah dikuasai Belang Padang, itu berarti Belanda udah tahu dia ini. Ada informasi intelijen dari enggak, mereka kan lebih ini ya, artinya yang tulis ini kan mereka sendiri juga, sehingga mereka tidak pernah diduduki itu Belang Padang dan Belang Punge itu. Nah, ini berdasarkan peta-peta tadi. Ada beberapa peta lain lagi. Setelah kami diberikan akses webnya Leiden itu, kita bersama dengan Kepala Bapeda bisa akses beberapa peta lagi gitu. Tapi memang nggak terkait dengan isu aset ini ya. Tapi kita lihat di situ memang nggak ada yang diklaim itu wilayah dudukan mereka. Jadi kemudian setelah rapat ketiga ini, saya bersama dengan Bapak Asisten 3. Rapat ketiga itu dipimpin oleh Pak Asisten 3. Pak Asisten 3 melapor lagi kepada Pak Gubernur bahwa peserta rapat sepakat untuk menyelesaikan isu ini tidak lagi seperti isu lama gitu, tapi bergeser isunya menjadi isu wakaf. Kalau isu wakaf tentunya kan semua orang tidak merasakan berarti kita udah keliru selama ini. Artinya kalau itu kita kan mungkin lebih ini ya, lebih soft ya kalau isu usaha nggak terasa. Ini kan lembaga pemerintah, dua-dua ini lembaga pemerintah, nggak merasa bahwa kita merasa nggak enak gitu. Karena wakaf ini semua orang akan sepakat untuk mengembalikan fungsi wakaf itu. Jadi Pak Gubernur waktu itu, bagaimana itu udah dicatat di IKN itu sendiri. Tolong diselesaikanlah. Beliau mintakan tolong diselesaikan, ke kalian koordinasi aja ke Kementerian Keuangan, karena IKN kan ada di sana ya, inventarisasi kekayaan negara itu, yang nomor register tadi yang saya sampaikan. Diselesaikanlah di sana. Nanti kalau menyangkut dengan internal kita dengan Pak Pangdam, kita kan bisa diskusi lagi gitu. Dasar arahan Pak Gubernur kepada Pak Asisten 3 dan kepada kami berdua
Maka kita buat rapat satu kali lagi, itu rapatnya terakhir dijadwalkan, saya sudah pensiun itu, sudah di bulan April. Itu kita ketemulah dengan Pak Kanwil di JKN di sini. Ya, jadi Kanwil Dirjen Kekayaan Negara. Kanwil inilah yang menangani tentang kekayaan negara itu ya. Tapi kalau di pusat kan ada dirjennya, Dirjen Kekayaan Negara. Nah, jadi kita sebelum ke sana untuk menjelaskan bahwa apa yang sudah ada di register itu mungkin waktu itu dokumennya statusnya yang menurut catatan mereka itu kan mengenai dengan dikuasai oleh Kenil gitu. Nah, sekarang kita udah punya dokumen lain bahwa itu tanah wakaf. Baru kita bicarakan gimana polanya itu keluar dari IKN itu. Begitu juga pemerintah Aceh, bagaimana polanya kita keluar dari IKD. Kan dua-dua udah catat tadi nih, inventarisnya udah dicatat, dua-dua udah catat. Nah, jadi saya pikir tawaran dari Pak Sagani ini yang pertama itu supaya Gubernur Aceh melakukan ini, saya kira ini sudah clear kan. Artinya kebijakan Pak Gubernur kan sudahnya. Jadi kita harapkan supaya mungkin pemerintah Aceh itu membentuk satu tim kecil ya, tim kecil karena itu bisa melibatkan para pihak yang memahami ini untuk melakukan upaya sosialisasi, koordinasi dengan para pihak, baik dengan pemerintah pusat itu di Kementerian Keuangan maupun dengan pihak TNI itu sendiri. Nah, saya pikir itu mungkin secara konkret satu usulan dari Ustadz tadi mengenai dengan pejabat gubernur ya. Saya kira pejabat gubernur sudah clear Pak. Sudah buka pintu. Sudah buka pintu. Tinggal saja pemerintah Aceh ini ya, pemerintah Aceh yang secara teknis mungkin ada di bawah beliau gitu ya, secara beliau menyiapkan satu tim kecil supaya tim ini bisa merumuskan bergerak apa langkah-langkah selanjutnya. Langkah-langkah selanjutnya. Saya kira saya sependapat, mungkin tambah sedikit ya. Artinya tim ini belum dibentuk. Saya kira ini perlu disegerakan. Ya. Nanti siapa orangnya kan itu kewenangan dari pihak pemerintah Aceh sendiri. Yang kedua, ada saran dari publik, dari masyarakat, tokoh-tokoh muda, komunitas ormas, supaya Pak Gani ini lanjut dan buat kalau di dalam bentuk lebih luas seminar, ada FGD untuk menampung juga bagaimana respon dukungan dari publik terhadap Belang Padang ini. Artinya mereka tidak ingin juga komunitas ini untuk muncul demo-demo yang tidak baik ya, tapi dalam bentuk ya adat lokal wisdom kita yang bentuk FGD, nanti ada catatan, resume, notulen yang bisa jadi bahan juga untuk bisa memperjuangkan. Cuma saya lebih condong saran juga bagaimana diupayakan silaturahim dengan Pak Panglima nih, Pangdam baru ini. Ya bagaimana nanti Pak Azhari bisa menjembatani ada. Dan nanti dulu juga dalam rapat kalau memang ini sudah pada tingkat daerah masih terkendala bisa ke tingkat pusat dan sebagainya. Mungkin Pak Azhari juga sudah mengirim tulisan ini kepada beberapa tokoh Aceh. Ya saya kira mungkin bisa diawasi. Dan saya pikir juga hari ini dengan kekuatan media sosial, jadi yang pergeseran isu tadi harus dikampanyekan lebih masif lagi. Betul. Lebih masif lagi. Saya juga baru tahu. Tadi saya pikir sebelum kita podcast ini mungkin ada sepertinya pemerintah Aceh akan membawa bukti-bukti baru ini punya pemerintah Aceh. Ternyata bukti barunya ini punya wakaf. Ini yang harus diantar. Berarti harus topik wakaf ini harus lebih dikampanyekan lebih giat lagi ya. Jadi bukan lagi ini sekarang pertentangan milik TNI, milik pemerintah Aceh, tapi ini wakaf nih. Status hukumnya harus dipertahankan. Status hukum wakaf. Mungkin kampanyenya bisa dengan mencontoh model-model kayak Baitul Habsyi. Itu lihat tuh Baitul Habsyi di Mekah, mereka ratusan tahun masih bisa bertahan. Memberikan manfaat untuk orang Aceh yang naik haji ke sana. Nah, mungkin ini kalau Belang Padang kira-kira manfaatnya nanti kalau sudah menjadi wakaf, kita misalkan lah kan udah jadi wakaf, hasilnya ke nazir. Terus manfaat untuk masyarakat banyak yang tiap hari main-main di situ tuh ada tuh kira-kira Pak? Boleh, tapi diatur. Karena ini wakaf tidak boleh lagi hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam misalnya.
Mungkin hal-hal yang misalnya jualan, boleh sewa. Misalnya begini, saya sudah ada ide, boleh saja nanti kalau TNI menyerahkan kepada lembaga Nazir Masjid Raya, TNI Pangdam boleh minta kami yang lola, boleh Bisa, ya? buat perjanjian. Bagaimana hasilnya nanti? Hasilnya berapa, bagi berapa nanti? Boleh, tapi ada perjanjian dengan Nazir Masjid Raya. Boleh, dibolehkan. Dia bisa pengembangan hasil jualan dan sebagainya, boleh, nggak ada masalah. Walaupun sudah berkembang pesat juga sekarang. Iya, saya kira banyak hasil itu. Parkir saja 1 bulan itu sampai 10 juta kata orang parkir di situ. Apalagi yang jualan-jualan itu. Dan sebagainya. Saya kira ada hasil. Cuma selama ini apa memang sudah secara manajemen diserahkan bagian hasil, saya juga nggak tahu, mungkin Pak Zari pernah diserahkan ke mana nih di Dumang Padang ini. Nah, mungkin tahap selanjutnya apa nih Pak, tahap selanjutnya? Kalau dia memang ini jadi wakaf, apakah ada semacam disertifikasi juga? Tanah wakaf itu apa, perlu sertifikat juga? Perlu sertifikat. Ya, Sekarang sedang disertifikatkan. Tahun 2025 atau 2024 itu harus selesai di Aceh. Seluruh Aceh tanah wakaf diupayakan seperti itu. Ini sedang bekerja, BPN, Kemenak, KUA kan sedang. Ada perjanjian kerjasama dulu dibuat 3 bulan yang lalu di Hermes oleh BPN dengan Kajari juga. Sudah sangat mendukung itu. Tahun 2024 ditambah setahun mungkin 2025 harus selesai. Seluruh tanah wakaf di Aceh. Udah termasuk Belang Dan Padang itu gratis. Udah termasuk Belang Padang itu? Mungkin terakhir. Terakhir, Mas. Kita harapkan terakhir setelah yang lain tidak ada masalah. Ya, mudah-mudahan bisa selesai itu. Insyaallah. Gimana Pak Jul? Masih ada apa namanya ini? Nah, ini menarik juga. Mungkin nanti perlu digagas juga apa kayak tadi Pak Ustadz bilang FGD ataupun semacam seminar gitu ya. Memang disarankan oleh komunitas BKPMI kemarin di Jumat saya khutbah di Satpol PP, terus ditemui saya pikir kita buat seminar aja. Diundang lebih luas dari daerah supaya bergema dia. Saya bilang kalau seminar memang biaya agak sedikit apa kan, tapi kalau kita mulai FGD dulu, nanti kita jadi seminar mungkin lebih apa. Cuma saya bilang Pak Dari, bagaimana kita buat FGD ini? Kita harus mendekatan dengan Pak Asisten lagi, dengan Pak Sekda nanti, supaya didukung lah. Yang penting mereka pemerintah Aceh mendukung, itu yang penting. Saya dulu belum pernah menulis karena memang pemerintah Aceh belum ada ngomong, belum ada respon. Nggak berani saya tulis. Walaupun sudah banyak diviralkan, ya mudah-mudahan sekarang sudah berubah. Sudah berubah kondisinya dan sebagainya. Dan dokumen sudah ada. Dokumen sudah ada. Kita pegang ini. Apalagi Pak PJ Gubernur udah buka pintu setelah mendengar itu wakaf. Cuman setelah Pak Ajari nggak aktif lagi di BPKA, sekarang bagaimana ini situasi ini, kabre atau gimana? Kalau pielo ini yang kemarin saya juga sempat terpikirkan ketika kita masih di dinas. Ini artinya memang, makanya saya katakan tadi, sebenarnya political will-nya udah clear. Artinya kita nggak usah lagi ragu komitmen pimpinan PJ Gubernur gitu ya. Jadi ini mau nggak mau kan di tataran teknisnya nih. Di tataran teknisnya memang harus bergerak. Maka salah satu bergerak ini kalau misalnya BPKA sendiri juga berat mungkin ya. Berat karena ini kan isu kondisi yang sudah cukup lama, kemudian suasananya juga beda. Itu butuh tim kalau saya lihat ya, butuh tim. Dan waktu itu kita sudah sepakat ya di rapat terakhir 27 untuk perlu segera dibuat tim kecil. Jadi tim inilah yang akan membantu pemerintah Aceh untuk menyiapkan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan seiring dengan adanya kebijakan PJ Gubernur untuk memberikan peluang kepada kita untuk selesaikan, karena ini tanah wakaf gitu. Tanah wakaf. Dan tanah wakaf ini memang harus diselesaikan Pak. Tapi alhamdulillah kita dengan isu wakaf itu penyelesaiannya saya pikir lebih lebih bermartabat itu. Ada hal yang menarik tadi, mungkin tadi saya terlupakan saya sampaikan. Motivasi kita juga kenapa kita harus cari dokumen, tadi kan ada surat Pak Kanwil itu ya. Dimintakan pemerintah Aceh untuk melakukan langkah-langkah antisipatif supaya kalaupun besok diberikan sertifikat itu tidak menimbulkan permasalahan baru. Itu satu. Yang kedua, waktu itu saya tadi lupa sampaikan,
itu di tahun 2022 Kementerian Keuangan itu sudah membuat suatu program bahwa tanah-tanah yang itu sudah dicatat di IKN itu harus disertifikatkan. Saya ketika itu dipanggil oleh Bu Kanwil waktu itu, Ibu Kanwil, saya datang ke sana, waduh, saya terkejut betul itu. Jadi pemerintah pusat juga tidak tinggal diam untuk memproses persertifikatan tanah Belang Padang itu sendiri dengan argumentasi mereka sendiri. Jadi inilah yang mendorong terutama kami di Badan Pengelola Keuangan, yang salah satunya adalah menyangkut dengan pengelolaan aset, yang mendorong kita harus cepat-cepat antisipasif ini. 2010-2023, 13 tahun. Di dalam nuansa 13 tahun ini apakah nggak ada aktivitas lokal pemerintah Aceh? Ada, Pak. Gubernur setelahnya itu juga ada melakukan minta kepada Bapak Presiden untuk difasilitasi karena alasannya. Tapi waktu itu belum ada isu wakaf. Semuanya isu bahwa tadi kan dua pihak mencatat ini kan, artinya dua pihak mengklaim itu hak pakai masing-masing gitu kan. Jadi dengan ada isu bahwa ini 2024 itu semua harus ada sertifikat. Ini kita harus nggak bisa tinggal diam lagi, apalagi setelah ada bukti bahwa itu tanah wakaf, harus segera. Maka kita minta ini juga kepada lembaga teknis ya, instansi teknis, Dinas Teknis atau Pak Asistennya sendiri untuk bisa segera memfollow up apa yang sudah kita rapatkan 4 tahap itu. Tanpa ada tim saya kira agak berat ya. Karena semuanya dinas itu sendiri juga punya volume kerja yang tinggi, Pak Asisten juga punya volume kerja yang tinggi, pimpinan kita juga punya volume kerja yang tinggi. Jadi dengan ada tim itu mungkin itu bisa dikekan. Kemudian setelah Ustadz Gani menyampaikan 2 tulisan itu, ini sebagian tokoh dan mantan-mantan birokrat yang lama, termasuk mantan-mantan gubernur, kalau ketemu saya juga diskusi itu gitu. Diskusi itu. Kesimpulannya nggak sama gitu. Kalau udah wakaf, ayo cepat segera kita duduk bersama gitu. Kita duduk bersama. Dan semua optimis bahwa ini bisa selesaikan. Karena pertama isunya wakaf. Kedua, lembaga ini kan sama-sama lembaga pemerintah. Kan lebih mudah ya. Artinya sama lembaga pemerintah Aceh dan TNI gitu. Jadi lebih mudah untuk kita berikan. Salah satu yang ditawarkan persis seperti disampaikan oleh Pak Gani tadi, itu kita duduk, kita buat FGD-nya sehingga kita semua paham, sehingga ini menjadi satu spirit tambahan bagi pemerintah Aceh sendiri atau tim nantinya disebutkan itu untuk bergerak lebih cepat. Karena deadline 2024 itu akan proses sertifikat paling lambat itu 2024 itu sertifikat. Ini yang kita khawatir. Nanti kalau kita ini nggak sampaikan ke pemerintah pusat bahwa ini wakaf, pemerintah pusat kan belum tahu ini bahwa ini wakaf. Kalau itu nanti diagendakan di 2023 sertifikat, kan jadi lebih rumit lagi kalau udah sertifikat. Selama ini pemerintah pusat juga belum sertifikatkan, pemerintah Aceh juga belum sertifikatkan. Walaupun alhamdulillah kita berterima kasih kepada Pak Kanwil BPN, Pak Kantah BPN, beliau sangat konsisten bahwa siapapun yang mengajukan proses sertifikat, selama tidak ada bukti yang lebih kuat, beliau tidak akan ini yang luar biasa komitmen dari Pak Kanwil BPN dan Pak Kantah BPN Kota Banda Aceh dalam rapat, sehingga ini menjadi salah satu hal yang membuat kita tambah semangat gitu. Tapi kalau memang itu wakaf, prosesnya tentunya sudah jalurnya agak berbeda sedikit. Walaupun nanti prosesnya tetap ke BPN, Pak ya. Sertifikatnya tetap di BPN. Tapi prosedurnya sudah beda dengan proses sertifikat tadi yang diajukan oleh pemerintah Aceh tahun 2009 itu. Mungkin itu tambahan daripada kami. Kalau ini mungkin kita udah banyak bercerita ya, Pak. Dan saya rasa informasi yang disampaikan sejauh ini sudah ada lumayan lah Pak ya, sudah bagus. Cuma saya jadi kepikiran gini ya Pak Gani ya. Yang namanya wakaf itu kan ada semacam apa ya, akad serah terima antara si yang menyerahkan sama yang menerima
Ikrar. ikrar gitu ya. Ikrar. Nah, Ikrar wakaf. ini yang menyerahkan kan kerajaan Aceh nih. Sultan. Sultan. Di dalam buku ini Sultan. Nah, apa ada dokumen ikrarnya itu? Ya, ini yang problem yang memang tidak didapatkan. Nggak ada ya. Mungkin di Leiden juga nggak ada lembaran ikrar penyerahan. Kalau sekarang istilahnya kan AIW, Akta Ikrar Wakaf dari pemerintah, Kementerian Agama. Dari Sultan lah ini. Ini Sultan, ini lembaran ini penyerahan ikrar nih yang nggak ada. Nggak ada. Tapi nggak ada masalah, Nggak ada ada masalah, saksi lain. Sekarang misalnya begini, saya contoh, banyak tanah wakaf di Aceh yang 24.000 itu lama-lama nggak ada lagi wakif, sudah meninggal, tapi yang ada saksi tahu, boleh saksi. Sekarang satu lembar saja surat isi keterangan diterima oleh BPN. Yang penting itu wakaf, disebutkan keterangan wakaf. Blang Padang ini kan udah ratusan tahun lalu. Ratusan tahun, sekarang itu ada- bagaimana saksinya itu? Saksinya kisi boleh mengeluarkan Kecil Blang sporadik. Padang. Kisi Kecamatan Baitur Rahman, Kampung Baru itu bisa mengeluarkan keterangan itu tanah wakaf. Oh, Harus seperti itu, boleh. Ya, maka dia paham, Blang Punge paham, ini Blang Padang paham, sudah sejarah begitu, dia keluarkan surat selembar. Walaupun sudah lama, diterima boleh. Dimudahkan oleh aturan BPN Mata Pak Suan Jalil. Ya, jadi supaya ini selesai, menyelamatkan ini. Jadi pemerintah sudah menyadari, artinya satu hukum wakaf nggak boleh main-main. Harus diselamatkan ini. Dan sudah ada buktinya, Pak. Sudah ada buktinya. Iya. Itu Blang Punge kan nggak ada juga kan? Sudah ada Surat sertifikat. dari Sultan Iya. kepada itu kan nggak ada juga. Nggak ada. Udah ada sertifikatnya. Sudah ada sertifikat. Berarti ini jangan lupa undang kecil Baitur Rahman nanti. iya. Karena dia akan memberikan pernyataan ya. Pernyataan, betul, dia Bahwa keluarkan surat. Kampung Baru. Kampung Baru, Kampung Kampung Baru, Baru, ya. Kampung Baru, ya. Ya, Kampung Baru bahwa itu ya. Iya, iya, alhamdulillah. Itu udah clear nih. Udah clear ya. Kita tanya yang Belandaan segini mungkin nih. Makanya saya mungkin terakhir ini kalau memang nggak ada ini, makanya begitu Pak Jul kemarin hubungi kami, Pak Jadi gimana kalau kita buat di podcast? Wah, saya senang sekali. Langsung kita komunikasi dengan Pak. Ini saya kasih nomor Ustadz ke beliau. Tapi kemarin karena sempit waktu ya, baru hari ini ya Pak ya, baru hari ini bisa kita lakukan. Mudah-mudahan melalui media podcast ini juga bisa salah satu ikhtiar kita, ikhtiar kita untuk menyatakan bahwa sekarang ayo kita selesaikan tanah wakaf gitu, tanah wakaf. Jadi tidak lagi kita kembali kepada permasalahan ada di IKN, tidak lagi permasalahan ada di IKD itu. Ya, mungkin itu. Baik, masih ada Pak Jo? Ya udah, saya kira yang beda. Oke. Oke, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sini menambah wawasan bagi kita orang Aceh ya, terutama kan, juga bagi penonton Sago TV. Saya jadi ingin menyimpulkan sedikit nih. Tapi sebenarnya saya jarang menyimpulkan, tapi ini menarik ini kalau saya simpulkan bahwa tanah Blang Padang itu kemungkinan besar adalah karena belum diputuskan Pak ya, kemungkinan besar adalah tanah wakaf dari Sultan Kerajaan Aceh untuk Masjid Raya. Kemungkinan besarnya ke situ ya. Kalau bisa nanti podcast ini kita buat judulnya juga itu. Jadi biar penonton langsung mindsetnya langsung ke arah itu kan. Ke arah wakaf. Ke arah wakaf nih. Kalau bisa kita ini Pak, kita kaitkan misalnya tadi kan buku itu menggambarkan dua bidang tanah. Satu Blang Punge, satu Blang Padang. Nah, secara administrasi proses wakaf Blang Punge itu sudah selesai. Artinya ini kan sudah clear ya dari segi dari segi dasar status sudah clear itu. Jadi memang kalau saya sudah kesimpulannya tanah wakaf gitu. Tanah wakaf. Tanah wakaf. Kalau saya karena kalau enggak Blang Punge nggak bisa itu menjadi wakaf Masjid Raya. Kalau itu masih kita ragu gitu kan. Jadi dengan ada itulah yang membuat kami di rapat tanggal 27 itu yakin kalau Blang Punge udah bisa berarti ini bisa. Tapi karena ini dikuasai oleh dua lembaga selama ini, mungkin disitulah perlu kita lakukan konsultasi koordinasi lebih lanjut. Ya, mungkin itu. Timbul masalah siapa wakif sekarang bertindak karena BPN minta siapa wakif dalam akta itu siapa wakif. Itu yang di Blang Punge itu wakifnya Nazir sekarang Pak Prof Azman, imam besar. Yang Masjid Raya ini juga yang sekarang kita usul Nazir dari pusat ke pusat karena luasnya di atas 20.000 juga wakifnya Prof Azman.
Jadi begitu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nah, jadi sudah lama sekali siapa wakif, siapa keterangan dan sebagainya, ada keterangan kesi, Iya. dan wakifnya siapa bertindak sekarang ini, imam besarnya Imam besar. dan sebagainya. Selesai masalah. Selesai. Ya, Jadi Secara administrasi terpenuhi. terpenuhi bisa, nggak ada masalah. tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti apa tadi goodwill semua pihak Iya, lah iya, untuk menyetujui bahwa ini adalah tanah wakaf. Cuma tinggal sekarang TNI, pihak TNI ini secara sukarela kan keterbukaan bisa menyerahkan ke Majalaya. Itu saja. Kita harapkan seperti itu. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.